Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti dalam program Bali Skala Niskala. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Mas Ibnu, seorang tato artis, tetapi dia memiliki sesuatu yang unik untuk dibahas. Tetapi sebelum kita membahas itu, alangkah baiknya kita mengaturkan pangastongkara panganjali umat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas berkat beliau lah kita berada di sini. Nggih Mas Ibnu? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mas Ibnu, terima kasih sudah datang ke studio Tribun Bali. Terima kasih juga Tribun Bali sudah. Sehat-sehat selalu ya, segar sehat, kayaknya sekarang. Ya Mas Ibnu. Mas Ibnu, mungkin kita teman-teman Tribuners kan sudah biasa nih dengan tato artis lah ya. Ya. Tapi Mas Ibnu ini kan unik karena memiliki sesuatu. Nah, kira-kira apa sih keunikannya Mas Ibnu? Silakan Mas Ibnu. Jadi ya saya mengeksplor tato ini ada satu yang sebenarnya sih ya dibilang unik ya, mungkin ya unik ya karena dasar ceritanya itu ya yang mungkin bisa bilang unik ya. Karena saya itu kan menggali tato itu berdasarkan dari pewarigaan. Nah itu. Jadi setiap klien-klien saya itu pasti saya tanya tuh tentang tanggal lahir. Ya. Terus udah gitu tahunnya berapa. Harinya nanti kita cari dari pewarigaan, nanti bisa ketemu simbol-simbolnya. Apa sih simbol-simbol itu, dari mana sih kita ngambilnya? Misalnya gini. Misalnya klien saya itu tanggal lahirnya kita udah tahu, terus kita cari nanti ketemu sang hyangnya siapa. Oke. Nah, contohnya palingan sang hyang Brahma misalnya. Dewanya nih. Dewanya Brahma. Adalah ketemu unsur apinya, ada unsur senjatanya, ada unsur kalau dibilangnya apa ya, kendaraannya gitu kan. Kendaraannya apa. Nah, itu yang kita bisa angkat jadi satu simbolis tato. Tapi tidak hanya sebatas dari persis tanggal kelahirannya, tapi bisa juga kita baca dari wawarannya. Misalnya kayak dasawaranya, atau pancawaranya, atau saptawaranya gitu. Karena masing-masing di wawaran itu juga punya perwakilan sifat-sifat dari dewa-dewa itu sendiri. Gitu. Berarti apa istilahnya Mas Ibnu itu tidak sembarang mentato orang? Iya, bisa. Kalau memang rata-rata ya datang ke studio saya itu mereka udah tahu style saya, dan mereka sudah tahu saya penggalian dasar-dasar kesenian tato ini dari astrologi Bali ini. Iya, dari wariga tadi itu ya. Tadi. Ya buat saya tato itu sangat personal sih. Iya. Gitu. Jadi kalau klien saya itu mereka datang ke studio saya, mereka terkadang curhat. Ya curhat terhadap spiritualitasnya mereka juga, atau kendala-kendalanya mereka juga. Tapi kita mencoba untuk menyimpulkan si tato ini ke dalam tubuh para kolektor saya itu sesuatu hal yang penuh ya, lebih bermakna lah. Lebih bermakna ya, karena kan biasanya teman-teman Tribuners kan taunya tato itu ya tato aja. Misalnya dia mau tato naga, tapi Mas Ibnu itu memberikan lebih maknanya. Jadi disesuaikan dengan kelahirannya, dewanya gitu ya Mas Ibnu ya? Ya, walaupun dia tato-tato artis kawan-kawan saya juga, mereka juga tetap aja melakukan satu berkesenian juga gitu ya. Tapi buat saya, namanya berseni dunia tato ini kan banyak banget nih. Iya benar. Di Bali apalagi ya. Style-stylenya juga banyak gitu. Ya itu balik lagi ke pilihan si kolektor sih. Iya benar. Ya, kalau kolektornya memang dia mau datang ke saya, pasti mereka udah tahu deh tuh apa yang mau digali. Apa yang harus contohnya kayak gini, misalnya saya punya klien dari Rusia misalnya, saya selalu tanya nama keluarganya dia, nama belakangnya, karena di dalam satu nama itu juga bisa mengandung suatu unsur leluhurnya mereka. Oh ya benar juga. Jadi saya bisa tahu tuh kira-kira ini motifnya apa yang bisa saya mix gitu. Saya mix dengan ornamen Rusia atau misalnya dengan ornamen Bali, dimix dengan, jadi pewarigan yang saya dalamin ini itu hanya sebatas untuk inspirasi saya saja. Iya. Untuk setiap klien tuh punya unsur-unsurnya apa. Tapi kalau untuk ornamen atau motifnya tuh bisa bebas. Bisa bebas ya. Tapi Mas Ibnu kan memberikan advice kepada mereka. Anda cocoknya ini karena ada unsur ini gitu kan, seperti itu ya. Memang rata-rata 70% atau 80% klien-klien ini memang masih pengen punya ornamen Nusantara. Mungkin karena biasanya gini, kalau
para pecinta tato tuh mereka pengen punya momen. Misalnya mereka lagi di Bali, dia pengen punya momen, oh saya pengen punya tato Bali. Atau mungkin lagi di Thailand, mereka pengen punya tato Sakyan misalnya seperti itu. Seperti. Ya, kemudian yang menjadi pertanyaan teman-teman Tribuners di rumah kan, dari mana Mas Ibnu bisa mendapatkan ide itu dan seperti apa proses Mas Ibnu mempelajari wariga itu sendiri? Pertama memang saya ketertarikan atas dasar kesenian budaya Nusantara ya. Dari ornamen-ornamennya, terus pada saat 14 tahun yang lalu saya datang ke Bali, saya tuh terasa unik melihat karya-karya kerajaan Bali. Akhirnya saya tertarik dari situ. Sebelumnya saya memang konsentrasi juga, sampai sekarang juga konsentrasi di ornamen Batak juga. Tapi memang tidak jauh-jauh juga, karena di tradisi Sumatera juga ada juga namanya kitab-kitab kunonya dia, seperti Pustaha Batak. Yang dimana di dalam Pustaha Batak itu juga ada rajahannya juga. Dan saya memang bisa dibilang tuh tertarik dengan sorcery iconografi. Apa sih sorcery iconografi itu? Seperti simbol-simbol sihir. Ya zaman-zaman saya dulu lagi SMA, lagi demen-demen musik-musik death metal, black metal gitu. Ya saya suka melihat simbol-simbol kayak, ya maaf ya, simbol-simbol setan lah kayak gitu. Zaman itu. Nah, dan akhirnya saya juga ikut kuliah desain. Dan akhirnya saya juga balik lagi tertarik dengan hal-hal seperti itu. Nah, makanya saya lihat, ternyata nih Nusantara ini punya nih satu hal yang unik. Dari mana sih orang-orang ini bisa menggambarkan rajahan ini? Ternyata banyak banget kisah-kisah dari para rajahan ini. Mereka mendapatkan inspirasi gambar itu. Salah satunya ya melalui pewarigaan. Melalui wariga tadi itu ya? Ya. Jadi saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba saya juga punya diarahkan aja jalannya gitu. Iya. Yang diarahkan jalannya, tiba-tiba saya bisa ketemu si sosok Sulinggi A, terus Mangku ini. Oh, berarti memang ini, gitu. Ketemu dengan tokoh-tokoh spiritual yang memang paham dengan wariga. Dan rata-rata mereka juga dapat tato dari saya. Oh, gitu. Iya. Entah dari seniman juga saya tato juga gitu. Iya. Jadi ya perjalanan ini juga tidak semerta-merta hanya sebatas saya tertarik sama gambar ini, tapi tanpa ada eksplorasinya atau literasinya kuat, atau maksudnya saya dapatkan sumber-sumber yang kuat juga gitu untuk mendapatkan mematangkan masalah dasar-dasar pewarigaan ini. Gitu. Karena buat saya juga tetap masih belajar juga, terus belajar sampai benar-benar ketemu dengan titik bahwa yang kita takutin tuh dalam menggali budaya ini kan takut kalau saya ini salah. Ya betul. Akhirnya informasi ini juga ke orang jadi salah. Iya gitu. Benar. Nah, jadi saya sangat open terhadap kolektor-kolektor saya tuh untuk kita diskusi bareng. Gitu. Jadi kalau pada saat mereka sudah konsultasi desain segala macam, ayo kita explore bareng. Misal kamu punya sesuatu informasi yang bagus, kasih tahu saya juga, dan saya nanti, jadi kita saling transfer knowledge lah seperti gitu jadinya. Jadi kayak apa istilahnya ya, Mas Ibnu terus belajar, terus menggali ilmu dan juga mencari nih sumber-sumber wariga yang bagaimana bisa membantu Mas Ibnu mendapatkan pengetahuan itu gitu ya. Dan bagi saya gini, pewarigaan itu salah satu unsur yang sangat unik sekali. Dalam arti kata Indonesia punya warisan leluhur kita ya. Warisan leluhur itu dan sangat kompleks sekali. Karena itu perhitungannya juga banyak banget. Iya benar. Dan ya alangkah baiknya kalau misal teman-teman tato artis atau yang mau berkarya juga bisa mengangkat dari pewarigaan ini, itu sama-sama saja kita kan benar-benar melestarikan budaya kita sendiri. Iya, melestarikan budaya kita. Dan buat saya ya Indonesia kalau mau punya jati diri ya memang luar biasa sudah. Harus kuat dengan jati dirinya. Gitu. Dan back to nature, maksudnya kembali ke kita di warisan leluhur tadi itu. Iya, leluhur kita tuh wow. Sudah menciptakan kamu kelahiran sekian, ini larangannya, ini pantangannya, ini dewanya, ini yang bagus, ini hari baiknya. Betul. Wah, sampai sedetail itu loh.
sampai bisa menentukan hari rezeki baik atau rezeki rezeki buruk. Itu kita sendirinya nggak tahu, itu istilahnya itu udah rahasia ilahi kita pikirkan. Ternyata beliau itu mungkin karena ada kayak rumus matematika, jadi kayak gimana istilahnya peristiwa-peristiwa itu bisa terus terulang. Itu yang bertahun berpuluh-puluh beratus tahun dibuat oleh leluhur kita. Betul. Sehingga ada namanya ini hari purnama, ini hari tilem. Belum lagi ada Kajang Kliwon. Iya, betul. Ini dilarang karena ketika ini air pasang, ketika ini air surut. Begitu loh beliau itu memberikan kita ilmu yang harusnya memang kita jaga seperti Mas Ibnu bilang tadi kan. Tumpak landep, tumpak kandang itu kan satu hal yang sangat unik sekali gitu. Ada ulang tahun untuk hewan, tumbuhan kayak gitu. Itu menjadi satu kearifan lokal yang buat saya itu sangat baik lah, sangat baik. Jadi, kalau mulai tahunnya Mas Ibnu memasuki mempelajari wariga tahun berapa Mas Ibnu? Sekitar 2012 atau 2013. 2012, lumayan lama juga ya. Itu 2013. Itu Mas Ibnu sudah memang berkecimpung di dunia tato kan? Memang udah ya? Iya, sudah mulai. Jadi saya pernah sempat ya mungkin saya tidak melihat seluruh Bali ya, tapi ada sebagai tempat yang saya datangin itu, misalnya lagi tuh pada saat upacara Matatah kalau nggak salah. Terus saya lihat ada rajahannya. Terus saya tanya rajahan ini siapa yang buat? Oh enggak, ini tinggal beli di pasar aja katanya. Maksudnya sablonan, sablon kan utamanya di tirtenya katanya. Iya. Oh gitu. Akhirnya dalam hati saya, wah ini kalau para perajanya nggak ada, ini salah satu bisa ada kepunahan nih, bisa dibilang untuk tentang rajahan. Akhirnya saya tanya lagi, kenapa nggak nyari yang rajahan beneran? Wah sekarang udah agak jarang orang yang mau merajah katanya gitu. Orang yang nulis bener ya? Yang nulis bener itu udah agak jarang. Ada pun mungkin di desa-desa tertentu, tapi kalau di daerah wilayah kota segala macam tuh kayak agak sulit dicari gitu. Tapi saya bersyukurnya hari ini saya melihat teman-teman para seni rajahan sudah mulai lagi. Dalam arti sudah kata balik sudah balik lagi, dan ya itulah keunikan kita tuh jangan sampai punah ya gitu ya Mas Ibnu ya. Itu jati diri loh itu. Iya benar. Dari selain wariga Mas Ibnu juga belajarin pawukon. Pawukon bisa dibilang saya belajar pawukon juga ya sedikit ya, tapi tidak terlalu detail gitu. Tapi saya tuh hanya sebatas yang gampang-gampang saja. Dalam arti kata untuk kebutuhan ide ini kan juga tidak boleh yang terlalu berat juga kan. Kalau kita terlalu berat, terlalu banyak informasi juga jadinya malah bingung ya. Iya, akhirnya jadi tumpang tindih bisa. Iya benar. Gitu. Nah, jadi lebih fokus ya. Lebih fokusnya aja terhadap kayak misalnya posisi bulan pada saat si kolektor saya lahir. Iya. Terus dewa-dewanya siapa. Terus palingan saya baca untuk kayak pewatakannya gitu segala macam. Kalau misalnya mulai menato itu kalau bagian dewa itu biasanya kan pasti di atas ya Mas Ibnu ya, sama aksara-aksara suci kan di atas badan kan misalnya. Iya, saya pernah beberapa kali ada kolektor saya tuh mau tato ongkar tapi di kaki saya tolak. Iya. Saya tolak walaupun dia udah mau di atas tubuh aja saya tolak. Karena kenapa? Saya tuh lebih suka ketemu dengan kolektor saya kalau dia tuh tahu apa yang dia mau tato di tubuhnya. Tahu maknanya. Tahu maknanya. Nggak sembarang ya. Bukan berarti dia datang ke saya dengan bawa uang, tiba-tiba saya mau tatoin itu. Iya. Di seseorang yang tidak tahu apa tujuannya gitu. Apalagi kalau untuk asar-asar suci kita gitu ya. Kita saling, ya kita harus bilang sama dia juga. Saya kasih edukasi juga ke dia. Nggak bisa saya tatoin di kaki kamu karena ini asar suci bagi kami. Betul. Gitu. Itu artinya dedikasinya Mas Ibnu ya, untuk menjaga itu ya. Dan biasanya kalau apa istilahnya kolektor yang datang itu kan bukan hanya lokal. Kalau bule senang nggak dia dengan pembacaan seperti ini? Malah rata-rata ini saya hampir 70% itu klien saya memang dari Wisman semua. Ya Wisman semua. Jadi mereka tuh kayak tertarik gitu. Sesuatu hal yang ternyata ada ya seperti ini, bisa ya kayak gini ya. Terus saya coba cari menguraikan, ya bukan seperti meramal sih gitu ya, maksudnya menguraikan aja dari tanggalan itu. Dari apa yang sudah ada ya? Yang udah ada, saya baca wataknya dia. Ternyata selama ini pun mereka tuh seperti
Iya, saya bener. 100% saya seperti itu. Iya. Lucu juga jadi saya juga. Oh ya bener nih, bener-bener aja lagi kan kayak gitu kan. Jadi merasa peramal gitu. Jadi merasa peramal, padahal enggak. Padahal sudah ada kan dalam wariga itu. Iya. Iya. Ya, saya juga nggak mau juga terlalu yang dibilang, wah ini saya orang klinik gitu ya. Klinik, saya nggak mau itu, nggak. Saya bukan dukun. Bukan. Karena ini kan Mas Ibnu kan istilahnya berdasarkan pengetahuan. Iya. Bukan klinik-klinik gitu kan. Enggak. Apalagi ini mau nato tubuh orang kan. Iya. Kita nggak boleh sembarang gitu. Nggak boleh, apalagi kalau ya Astungkara sampai sekarang gitu ya, saya tuh menjalankan kesenian ini itu di dalam dunia tato. Saya tidak mau tuh yang seperti kayak mafia sebelum-sebelumnya memang ada juga gitu kan. Tapi dia tuh kalau kita ketemu sosok orangnya udah kayak dukun deh gitu. Ngebaca semua kayaknya gitu ya Mas Ibnu ya. Saya bilang saya nggak mau arahnya ke sana karena walaupun kayak klien mau habis tato mereka mau pasopati. Saya bilang saya tidak terima pasopati. Kalau mau dipasopati silakan ke orang yang memang kompeten di dunia itu, saya bilang gitu. Yang memang berhak untuk melakukannya. Karena kan saya juga orang-orang seperti itu kan berarti kan kalau kita di Bali bisa bilang kan yang sudah mewinten, sudah dipercaya, sudah disucikan atau gimana. Tidak sembarang kan. Sembarang gitu. Jadi saya juga tidak mau masuk ke ranah itu. Iya. Ya. Tapi ada nggak pengalaman unik Mas Ibnu ketika mendalami wariga itu? Pengalaman unik terhadap klien, saya pernah dapat klien itu ya saya tato dari kepala sampai ke punggung. Itu selama lama kerjanya desain sampai fitting sampai tato itu 14 jam. 14 jam. 40 jam. 40 jam. Waduh, lebih lama lagi. Jam. Satu hari itu 10 jam fitting, diskusi, desain segala macam, terus udah gitu pendekatan spiritual juga kencang juga karena yang kolektor saya ini juga dia orang yoga juga, pelaku yoga, terus pelaku meditasi. Terus saya tanya kenapa sih mau ditato di kepala? Saya bilang, nah ini wanita umur 54 tahun, tato pertama pula dia. Itu dari kepala sampai ke punggung belakang? Iya. Wih. Jadi saya bilang, saya tanya kan, ini kenapa nih mau ditato di kepala? Akhirnya dicerita, oh saya tuh seluruh tubuh saya tuh tidak ditumbuhi sama rambut atau bulu. Jadi itu dibilangnya kelainan alopecia areata. Nah saya pengen menjadi sesuatu yang awakening buat saya atau terlahir kembali untuk saya tuh untuk melupakan masalah wig atau apa segala macam kayak gitu-gitu, fake-nya lah. Ada dia. Saya bilang oke nih, ini satu kasus yang bagus sebenarnya kalau saya angkat gitu. Jadi apalagi Mas Ibnu kan jadinya membantu ya? Iya, seperti itu. Itu kalau dia boleh tahu tato apa sih? Itu simbol Brahma, ada motif seed of life juga, ada ornamen rambut juga, ada simbol DNA-nya juga. Gitu. Banyak ya berarti. Dan masing-masing itu ada maknanya semua. Ya. Terus kalau dari pengalaman pribadi, Mas Ibnu mempelajari wariga, apa sih yang bisa membuat Mas Ibnu akhirnya benar-benar sangat tertarik gitu? Ya, ada nggak gini kira-kira suatu hari itu menemukan apa dan wah ini memang gue banget nih gitu? Ya sih, biasanya sih saya suka seperti itu ya, tapi balik lagi ini bukan satu hal yang klinik ya, tapi ini buat saya itu satu kayak pengalaman. Feeling aja sih, feeling, rasanya aja gitu, saya bisa dapat gitu. Jadi kayak memang, apalagi ketika Mas Ibnu membantu dan orang itu terbantu gitu. Nah kalau ngomongin seperti itu, ada nggak kolektor atau klien-kliennya Mas Ibnu setelah ditato dan dibacakan wariganya, kemudian mereka itu merasakan sesuatu yang berbeda dan lebih baik gitu? Ada. Nah itu gimana itu? Rata-rata ada ya, contohnya di kepala ini juga dia bisa dibilang sempat dia ngucapin sesuatu ke saya, dia bilang saya tuh the magic hands buat dia, dan dia sisi kehidupannya jadi berubah lah gitu, maksudnya jadi kayak seperti lebih lebih hidup kembali lah seperti itu. Terus ada juga beberapa klien-klien saya juga yang dia merasa bahwa dia mendapatkan sesuatu kayak power gitu. Power baru gitu. Power baru kan tuh. Tapi ini saya kembali saya bilang ke kolektor saya bilang itu bukan karena saya. Itu karena si klien saya itu sudah meniatkan. Iya. Karena
Dia sudah mempercayai. Iya, sudah percaya, sudah meniatkan. Mas Ibnu hanya sebagai perantara. Sebagai perantara, seperti itu. Dan semuanya kan kembali kepada Tuhan kan, karena beliaulah yang memberikan kekuatan. Iya. Gitu. Betul. Terus kalau Mas Ibnu kan pernah cerita tuh kayaknya ada yang cewek yang dari mana, Rusia ya? Di Jerman. Jerman ya, yang gimana dulu itu terus setelah ditato tuh dia berubah gitu. Iya, jadi dia tuh cerita semenjak tembok Berlin itu diruntuhkan. Ya, dia tuh seperti susah untuk berbaur dengan antara Jerman Barat dan Jerman Timur untuk berbaur dengan sosial life-nya agak susah. Iya. Sampai dia agak susah juga menemukan jodoh katanya. Ya, waktu itu. Akhirnya saya bilang, wah ini kasusnya lucu juga nih. Saya bilang. Karena dalam sang yang kita tuh ada namanya Dewi Ayu Ratih. Dewi Ayu Ratih. Nah, kalau kita baca tentang Dewi Ayu Ratih itu kan dewa cinta. Iya, betul. Dewa cinta. Akhirnya saya taruhlah simbol itu, tapi secara custom, bukan dari plek saya tiru, nah, saya custom desainnya. Nah itu juga setelah dia pulang ke Jerman, dia nge-tag saya di Messenger, pada saat itu masih Facebook Messenger, terus dia bilang, wah saya terima kasih banget, saya merasakan nih sekarang energinya dan powernya. Dia bilang terlalu banyak cowok yang datang ke saya. Malah sekarang banyak cowok yang deket ke dia gitu. Terus saya bilang kan, terus teman-teman saya juga ketawa, lu ampun dah, ini dukun ini tato dukun pelet sih katanya gitu. Iya. Saya bilang ya ini apa ya, suatu hal yang mungkin energinya energinya berbaur dengan energi alam dan pas dengan wariga akhirnya. Apalagi kalau kita merasakan tato kan sakit kan. Iya benar. Terus yang udah lewat dari 3 jam, 4 jam itu dia konsentrasinya. Ya sebenarnya yang menato sama yang ditato juga itu melakukan meditasi sebenarnya. Iya, sama-sama ya. Kontrol fisik, kontrol spiritual juga sebenarnya. Iya, apalagi karena kan kalau memang dari awalnya memang sudah niatannya sudah seperti itu gitu. Karena kan kalau yang nato tuh harus konsentrasi, yang ditato juga harus konsentrasi kan gitu ya Mas Ibnu ya. Energinya harus sama. Jangan yang yang nato itu tangannya tremor, kecapean, bahaya juga tuh. Atau pingsan misalnya gitu. Selesai urusan. Terus kalau dari wariga sendiri ada nggak yang paling sulit yang ditato? Pernah saya nato juga jarumnya nggak masuk. Karena? Saya sampai bilang sama orang yang saya tato nih, ada apa nih? Gitu. Kalau misalnya memang saya bilang apa ya, kalau memang kamu punya sesuatu, ya tolong dikeluarin dulu deh. Gitu, karena apa ya, kayak ya saya nggak mau ada urusan kayak begitu aja gitu kan. Capek juga ngerjainnya kan, kalau jarumnya nggak tembus gitu kan. Pernah juga saya ngalamin itu. Ada seperti itu ya. Ada. Berarti memang apa istilahnya ya, tato pun ada sisi magisnya juga ya. Saya banyak banget itu datang orang-orang yang datang ke saya tuh orang-orang yang mungkin punya ilmu ya, atau punya sesuatu di tubuhnya gitu. Bekal lah, punya bekal gitu kan. Itu saya langsung berasa sih kayak gitu. Kayak udah ada defense gitu ya maksudnya. Kalau ada hal-hal kayak gitu, tolong deh, karena hal itu tuh tidak ada urusan dengan karya saya. Gitu. Iya betul. Dan itu malah menyusahkan Mas Ibnu untuk kerja jadi. Atau kadang-kadang juga mau nunjukin dia mau nunjukin bahwa nih, ayo kamu nih sekarang spiritual tato, saya orang spiritual nih, tatoin saya bisa nggak kayak gitu. Padahal kan spiritual tato bukan masalah klinik sebenarnya. Iya. Jadi kayak dicoba ya. Iya. Emang ada aja orang-orang yang kurang ajar gitu ya. Aja. Jadi saya sampai bilang spiritual. Kenapa sih Indonesia ini masih mengenal spiritual tuh suatu hal yang yang negatif gitu loh. Gitu. Yang bisa dites coba. Iya. Kenapa nggak dilihat sebagai sesuatu yang alam semesta gitu loh? Betul. Kita mengambil energi kosmik yang baik. Betul. Nggak gitu. Mesti lu nantang gue nantang, nggak gitu mainnya. Nggak gitu mesti bawa banaspati ke studio saya kali. Itu lagi. Padahal Mas Ibnu kan hanya ingin membantu. Dengan wariga ini Anda lo punya tanda ini, mau tato yang ini nggak gitu. Betul. Bukan berarti Mas Ibnu sakti gitu. Kalau saya sakti, wah saya nggak perlu beli. Iya terbang. Ngapain gue naik mobil gitu misalnya, naik motor gitu. Aduh. Gue udah nongol ya di sini, Mbak. Kadang-kadang orang-orang emang pikirannya agak-agak emang ya.
Tapi kerasa ya Mas Ibnu ya? Kerasa. Karena kan, energi mungkin ya? Iya, tabrakan energinya. Karena saya ini kan banyak juga ketemu orang-orang dan hampir mungkin 80-90% yang saya tato itu memang sefrekuensi sama saya. Iya. Gitu. Jadi nggak ada tuh, ya maaf ya, kayak misalnya dia mau nato yang di luar dari style saya tuh nggak ada. Gitu. Iya. Tato style saya semua. Karena dia sudah tahu Mas Ibnu seperti apa stylenya gitu ya Mas Ibnu ya. Tapi tato mungkin yang paling besar apa Mas Ibnu? Pernah nggak? Saya pernah nato tentang masalah Gurga Batak. Apa itu? Gurga Batak itu ornamen Batak. Itu unik juga ornamen Batak itu, karena biasanya itu ornamen Batak itu adanya di rumah bolon atau seperti ukiran-ukiran di rumah-rumah Batak. Rumah-rumah Batak. Dan itu ada kalau dalam arsiteknya itu tuh mereka punya nama-nama tersendiri tuh ukiran-ukiran itu. Ada namanya Boraspati, ada namanya Ulu Paung, ada namanya Singa-Singa gitu, dan mereka punya makna masing-masing. Dan itu buat saya juga itu sorcery iconography. Itu buat saya itu juga rajahan juga, tapi berbentuk ukiran gitu. Nah, itu akhirnya saya coba gali, saya ngambil karena kalau yang saya gambar ini namanya Ulu Paung. Ulu Paung itu seperti wajah, tapi dengan ada seperti kayak monster gitulah gitu. Nah, saya tarik wajahnya itu dari wajah neneknya si kolektor saya. Jadi itu sesuatu hal yang dibawa sama dia gitu, leluhurnya. Dan saya coba tarik garis-garisnya untuk tidak sama sekali. Kalau hasilnya sih nggak sama kayak muka neneknya sama sekali. Ini seperti kayak alien aja jadinya gitu kan. Tapi itu menjadi satu hal yang buat saya sesuatu hal eksplorasi budaya berkembang gitu loh. Jadi kayak ya mungkin di Batak juga sama seperti di tempat-tempat daerah lain, yang mana ada sih anak-anak muda yang mau menggali lagi masalah yang tua-tua itu. Apalagi mereka udah megang gadget segala macam. Nah, di situ saya memperkenalkan bahwa ini loh, tradisi ini masih bisa berkembang, tapi tidak keluar dari pakem gitu. Gitu. Bener. Nggak liar juga jadinya. Gitu. Kalau untuk aksara Bali sendiri, gimana Mas Ibnu belajarnya Mas Ibnu? Aksara saya belajar sedikit, tidak terlalu banyak, karena saya juga hanya mengenal bentuk-bentuk aksara aja. Karena Jawa sama Bali hampir sama, Hana Caraka juga, terus ada aksara Batak juga. Dan kalau di aksara itu saya bilang kalau ada yang mau tato aksara gitu ya, saya coba tulis. Tapi saya konfirmasi lagi ke teman-teman saya Bali yang bisa baca. Betul nggak nih tulisannya? Betul nggak tulisannya gitu? Kayak tedong, talennya, kayak gitu-gitunya kan harus tahu gitu. Iya, harus benar. paham gitu. Ada pakemnya. Tapi saya tidak mau gitu ya. Ada beberapa yang saya tato dengan aksara mode juga ada gitu. Tapi kalau memang itu cocok ya saya mau. Tapi kalau enggak. Iya, berarti istilahnya selalu Mas Ibnu mencari yang ketiga untuk memastikan kebenarannya ya. Itu ya buat saya itu penting. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang memang dia spesiali, memang dia paham. Iya, dia paham. Dan dia berkompeten di situ. Betul, gitu ya. Jadi saya juga banyak diskusi juga sama beliau-beliau ini gitu. Jadi nggak sembarangan saya juga berasa ini bener nih enggak juga. Iya. Gitu. Kalau mungkin nato yang sulit apa Mas Ibnu? Aksara sih. Aksara ya? Itu kan sulit kan ya, karena hurufnya belok-belok itu loh Mas Ibnu. Kalau masalah tekniknya nggak sulit, tapi masalah pertanggungjawaban kalau itu tulisannya salah. Iya sih. Itu sih. Kalau itu tulisannya salah udah deh. Udah malu minta ampun gitu. Kayak gitu. Kalau gambar kita masih bisa lah. Iya, masih bisa dia kalak-kalin gitu. Tapi kalau aksara pusing juga kalau salah itu. Maknanya jadi berbeda. Bener juga. Nggak lucu kan Mas Ibnu ya. Tapi memang benar harus fokus ya. Fokus tulisan. Bener nggak nih ya tulisannya ya? Coba urutannya nih. Iya, benar. Penggalannya bener nggak kayak gitu kan. Mas Ibnu ini ada aksara di tangannya? Iya, ini karya saya tahun 2015 kalau nggak salah. Ini saya mengcustomkan tentang masalah ongkare. Ongkare. Ya, di mana kan di ongkare ini kan ada ongkare sungsang, ada ongkare paseh ongkare banyak gitu. Jenisnya.
Nah, saya gabungin nih antara Ongkara Sungsang ini menjadi swastika Ongkara. Jadi swastika terus isi Ongkara ya. Dan maknanya itu kayak energi Tuhan tuh masih berada di mana aja. Gitu. Kenapa saya taruh di sini? Ini tangan saya untuk kerja, tangan saya juga untuk sembahyang, gitu. Ya sebagai reminding juga, pengingat juga. Oh ya. Iya betul. Ya kalau bahasa Ubudian itu bilangnya blessing hands lah. Ya blessing hand. Astungkara itu. Astungkara. Tapi Mas Ibnu kalau itu nato sendiri? Enggak, ini temannya natoin. Teman natoin, karena mungkin sendirian kan, ya. Susah juga. Kalau ini juga aksara Bali juga. Iya. Tapi ini saya pakai peribahasa Jawa. Maksudnya urip iku urup, tapi ini saya balik jadi urup iku urip. Oh, oke. Istri saya natoin ini. Wih, pintar juga istrinya ya. Ya, gitu. Bisa beliau ya. Terus kalau untuk sekarang nih, goals ke depan apa Mas Ibnu? Goals ke depan, ya saya berharap saya dikasih cukup energi, cukup bisa mengembangkan karya-karya ini, seni budaya Nusantara. Dan saya juga berharap teman-teman, anak-anak muda generasi sekarang tetap kita harus punya jati diri sebagai orang Nusantara. Karena kenapa? Kalau kita masih punya satu hal yang pakemnya kita, disitulah kita menunjukkan bahwa kita adalah bangsa-bangsa yang sangat intelektual. Betul. Jadi apa istilahnya? Kita tidak melupakan sejarah. Tidak melupakan sejarah. Tidak melupakan warisan nenek moyang Tidak leluhur. melupakan akar. Akar kita di mana gitu. Ya, akar rumput kita di mana juga seperti gitu. Ya, sama mungkin umur kolektor yang paling kecil yang paling tua berapa? Saya paling tua ada yang 60 tahun ada. 65 tahun kayaknya 60 antara 65. Yang paling muda itu baru mungkin 1 bulan yang lalu saya tahu umur 13 tahun. SMP? 13 tahun mungkin SD kali ya, SMP ya. Tapi dia orang Rusia. Tapi ditemenin sama ibunya. Karena ibunya juga sih yang minta anaknya ditato gitu. Itu mereka baca wariga juga? Ya, saya baca juga dari tanggal lahirnya. Dari tanggal lahir ya. Ya. Selain tadi wariga, apa tadi? Medan, Batak, apa lagi? Yang masih belum. Saya tertarik sama Papua juga tertarik. Papua juga ya. Tertarik. Karena Papua tuh ornamen yang sangat polos buat saya. Jadi dia tuh kalau ornamen Bali, Batak itu kita masih ada punya pikiran yang untuk membuat sesuatu hal yang sangat dekoratif, suatu hal yang sangat keindahan gitu. Yeah. Tapi kalau Papua itu enggak, kita nggak bisa punya pikiran itu. Oh gitu, beda itu Mas Ibnu ya? Wah itu feelingnya beda, feeling kita berkaryanya beda. Itu Papua. Iya. Ambon juga saya Tanimbar juga saya ekspor juga. Banyak ya Mas Ibnu ya? Iya karena universal kan? Karena mungkin pemikiran saya basicnya desainer ya. Yeah. Jadi kalau saya melihat sesuatu hal yang ini kayaknya bisa nih, ini kayaknya bisa nih. Jadi nggak saklek gitu ya? Ya nggak saklek. Desain dan dia ini indah, ini bermakna. Iya. Itu intinya ya. Betul. Oke, mungkin pesan-pesan kepada kaula muda atau kolektor penikmat tato seperti apa? Kalau mau ke Mas Ibnu silakan. Iya. Buat saya pesan-pesannya tuh ya nggak pesen sih, cuman saya tuh berharap teman-teman atau kaula muda banggalah terhadap budaya kita sendiri, yang dimana budaya kita itu sangat kaya dan kita bisa mengembangkan agar budaya ini tetap bisa berkembang. Itu aja dari saya. Iya. Wah, Tribuners, luar biasa sekali obrolan kita dengan Mas Ibnu hari ini. Tentu saja banyak sekali ilmu yang diberikan oleh beliau. Bagaimana tato itu berdasarkan wariga adalah warisan leluhur yang harus dijaga. Yeah. Bahkan sampai akhir hayat kita juga kita harus tetap menghargai warisan leluhur itu, apalagi ini adalah di tubuh dan diharapkan tentunya bisa memberikan energi positif kepada pemakainya, diharapkan mampu memberikan vibrasi yang baik gitu Mas Ibnu ya. Astungkara. Dan tentu saja Mas Ibnu akan terus mencari lagi desain-desain yang unik, terbaru dan juga memang menyatu dengan alam semesta. Baiklah Tribuners, sekian obrolan dengan Mas Ibnu. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.